ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusdunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lanjutkan membaca syarah Aqidah Wasithiyah. Ada cukup 2 orang cukup. 98 baris terakhir. Wa arallahu ta'ala, sudah kita baca itu kan, alinea terakhir bukan baris terakhir. Wa arallahu ta'ala min ayatihi fi hadhil ghazwati ma yadullu ala annal aula tanazulur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lima yatarat tabu ala dalika minal khairi wal maslahah. Sudah dibaca itu lagi ya? Belum? Fa inna naqatar rasuli alaihi salatu wassalam barikat wa apat antasira hatta qalu khalaatil qaswa, yakni haronat wa abatil masir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mudafi'an anha wallahi ma khala'atil qaswa'u wa ma dzalika laha bi khuluqin walakin habisaha habisul fil. Tsumma qala waladzi nafsi biyatihi layas aluni hadzatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyaha. Ini kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah bersama 1.400 sahabat dalam rangka melaksanakan ibadah umroh pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun ke-6 Hijriah dari Madinah. Bismillah. Tolong ya Pak Agus. Alhamdulillah saya kau tangan nom tetap itu. Ini Jeddah, ini Madinah, ini Makkah. Nah, di sini ada sebuah tempat namanya Hudaibiyah.
kena corona ya. Oh, ketika Rasulullah dengan sahabat beliau 1.400 orang sampai di Hudaybiyah ini, kira-kira kalau dari Makkah sekitar 17, saya lupa ya, 17 mil apa 17 kilometer. Ketika sampai di sini Hudaybiyah, wa arallahu ta'ala, dan Allah memperlihatkan min ayatihi, dari ayat-ayatnya. Ayat Allah itu dua, yang satu tertulis dimulai dengan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, dan seterusnya. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis ya alam seisinya. Itu ayat Allah. Nah, di sini Allah memperlihatkan ayatnya di dalam peperangan Hudaybiyah ini. Apa ayat yang dipertunjukkan oleh Allah? Yang ayat itu ya dulu menunjukkan ala annal aula, bahwa yang lebih utama tanazulur rasuli sallallahu alaihi wasallam, tanazul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istirahatnya Rasulullah bersama para sahabat setelah mengarungi padang pasir antara Madinah menuju Makkah dan sampai di Hudaybiyah. Kalau lancar dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah itu memakan waktu 10, 11 atau 12 hari. Yang lebih utama setelah Rasulullah sampai di Hudaybiyah, jadi memang jalannya begitu, tidak langsung ke sini, tidak. Ini zona hitam, sini terus. Nah, ketika sampai di sini, Allah mempertunjukkan ayatnya bahwa akan lebih baik apabila Rasulullah itu tanazul, istirahat, turun untuk memasang tenda dan tinggal di Hudaybiyah itu. Mengapa? Ala annal aula at-tanazul, yang lebih utama itu at-tanazul. Begitu juga wa ashabuhu, dan para sahabat lima yatarot tabu, karena hal ini istirahat Rasulullah itu akan membawa akibat minal khairi wal maslahah, dari kebaikan dan kemaslahatan. Nah, wujud ayatnya fa innan naqata, sesungguhnya unta yang beliau kendarai. Jumlah unta Rasulullah itu sekitar 25 ekor. Bayangkan ya, sedina rendenge, mudeng rendeng, mudeng Pak Agus, kok kacang, godong kacang, wit kacang untuk makanan kuda, kalau kacangnya daku gitu kan. Itu berapa anggarannya, terus berapa ya satu hari? Kalau seekor unta itu 10.000 lah, ping selawe, ping selawe. Itu belum kuda beliau, yang jumlahnya hampir sama. Lah, salah satu
unta yang paling beliau sukai untuk beliau kendarai dalam rangka safar. Saya pernah ingatkan ya, safar Rasulullah meninggalkan kota Madinah itu satu ngeluruk perang, dua umroh ini, tiga haji, empat uwis. Perang, umroh, haji. Nggak ada. Yo, ini malam Ahad ke pantai Laut Merah. Masya Allah indah sekali itu ya. Tempat yang menjadi favoritnya Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi. Nggak ada itu. Yo yang Tawangmangu angkat setu sore turu nang kono, baline akad sore nggak ada. Yang Sarangan yang kono lo ya. Jadi Rasulullah bepergian itu satu perang dalam waktu 10 tahun di kota Madinah. Pendapat Ibnul Qayyim yang paling banyak itu sekitar 29 kali. Langsung mimpin perang, maju nang ngarep dhewe. Kalau tidak itu umroh ini. Kalau tidak umroh, haji wada. Nah, ketika unta yang beliau kendarai namanya Al-Qaswah. Fa inna naqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barikat, mogok, wa abad, dan tidak mau antasiro, untuk berjalan. Pokoknya jerum, bahasa Indonesianya juga jerum, bahasa saya seneng udut jarum tujuna. Nggak ada yang ngerokok lah? Nggak ada lah? Nggak ada. Aku ratakon kulo ya. Hatta qalu, sehingga mereka berkata, para sahabat yang 1400 tadi, Khala'atil Qaswa. Lah ini unta beliau namanya Al-Qaswa atau Qaswah. Khala'atil Qaswa. Si Qaswa unta Rasulullah itu mogok. Mogok. Enggak mau jalan. Kalau saya lihat ya, kusir random, sopir gerobak ora gelem mlaku ya di pecut, ora gelem pecut gawake payu saja. Ya oleh Rasul didiamkan saja. Sampai para sahabat berkomentar, kok kadingaren gitu ya. Unta beliau mogok, yakni harinat wa apat antasir, mogok dan tidak mau untuk meneruskan perjalanan, padahal perjalanan masih sekitar 17 mil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudafi'an anha, untuk membela Al-Qaswa yang mogok tadi. Apa kata beliau? Wallahi, Rasulullah kalau bersumpah itu sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Wallahi, demi Allah, ma khala'atil Qaswa, unta saya ini tidak mogok karena keinginannya sendiri. Soalnya jauh melaku atau gah.
Wa ma dzalika laha bi khuluqin. Ini bukan perangai unta si Qaswa itu untuk mogok. Apalagi yang mengendarai Rasulullah, ke komentar saya ya, dikendarai Rasulullah dalam rangka melaksanakan umroh. Jadi sebelum Ramadan sudah saya terangkan, Makkah itu kota kalau bahasa sekarang kota internasional, bebas visa, siapa saja boleh masuk. Baik orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sampai tidak ada ketentuan orang Islam tidak boleh. Dari sana Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau, homesick kata orang. 6 tahun nggak pernah lihat Makkah, padahal setiap hari saya tawaf, setiap hari saya minum air Zam-Zam, setiap hari saya cium Hajar Aswad, setiap hari. Nah, beliau melaksanakan umroh sampai di Hudaybiyah. Unta tadi mogok dan para sahabat mengomentari, tapi jawab Rasulullah, wallahi demi Allah, tidaklah Al-Qaswa itu mogok. Wa ma dzalika laha bi khuluqin. Ini bukan perangai si unta ini, si Qaswa. Walakin khabisaha khabisal fil. Yang menyebabkan unta itu mogok karena ditahan oleh zat yang pernah menahan tentara gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alhum ka'asfim ma'kul. Ini sudah siap menyerbu ya pasukan gajah itu. Sudah siap menyerbu pasukan gajah itu. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Tentara Abraha ya. Ini menggok. Sing ngantuk ora krasa menggok. Membuat tenda kira-kira 5 km di luar kota Makkah. Kemudian Abraha ini memberi kesempatan untuk berunding dengan penguasa Makkah yang adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Diundang, dah, apa mau kamu? Apa mau kamu? Itu jadi untanya Abdul Muttalib sekian puluh, sekian ratus yang sedang digembalakan para penggembalanya, para upahannya, itu disandera sama Raja Abraha. Akhirnya apa mau kamu? Artinya ada tawar menawar, ada nego. Bagaimana supaya Ka'bah itu tidak saya hancurkan, tetapi misi saya dari Yaman ke sini itu tidak pulang balik kucing, tidak sifrul yadan kata orang Arab. Akhirnya Abdul Muttalib menjawab, satu saja permintaan saya. Apa itu? Cobloslah saya 9 Desember. Apa itu? Tolong unta-unta saya yang kamu tahan, yang kamu sandera, kamu kembalikan pada saya, please. Enggak ada yang lain? Enggak. Loh. Sejak dari negara saya sana, saya itu sudah terkagum-kagum kepada kamu, Abdul Muttalib. Kecintaan kamu kepada Ka'bah, kepada Hajar Aswad, kepada kota Makkah. Tapi ternyata ketika kota Makkah siap saya hancurkan dengan pasukan gajah saya, yang kamu tuntut justru
persoalan yang berhubungan dengan harta pribadi kamu. Enggak minta yang lain, enggak krungu ora. Lho ngantuk ya ora krungu to ya. Soal Ka'bah itu bukan punya saya. Ini Abdul Muthalib itu belum kambon Islam. Yang membawa Islam ya pada tahun Fil itulah baru lahir beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah itu punya Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Soal unta itu urusan saya dengan Anda, tapi soal Ka'bah urusan Anda dengan Allah. Saya nggak ikut campur. Pelenggang-pelenggang akhirnya dia ulang dan akhirnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selesai, juga nggak niat, tidak mempersiapkan materi ini. Intinya mogoknya si Al-Qaswah itu atas kehendak zat yang membuat mogok dan akhirnya dijatuhkan kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Tolong dibaca ya kisah-kisah itu, kalau kita angkat di pengajian waktunya yang tidak ada. Padahal kisah itu Masya Allah tentang hijrah beliau lah ya umpamanya. Saya itu mungkin sudah baca 10 kali, tapi saya ulangi lagi, ternyata masih ada yang kelewatan. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang saya kurang konsentrasi sehingga dan semuanya serba Masya Allah, tidak ada lain kecuali membuat keterkaguman pribadi setiap muslim, termasuk kita semua, dalam sejarah perjalanan beliau dari hijrah itu saja. Sampai di Kuba, mendirikan masjid di sana, sholat Jumat di sana, sudah selesai. Silakan dibaca itu dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Tulisan Kiai Haji Munawar Khalil atau Ar-Rahiqul Maktum juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari Kuba, kemudian beliau menuju ke Madinah. Itu laki-laki, perempuan, anak kecil tanpa menjaga jarak, menyongsong dan menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan Tola al-badru alaina dan seterusnya. Masuk kota Madinah, sahabat-sahabat Ansor yang banyak di antara mereka pernah ketemu dengan Rasulullah di Aqabah ketika mereka melaksanakan haji dan sudah masuk Islam. Rasulullah tinggal di tempat saya saja, Rasulullah. Enggak, Rasulullah jangan di tempat dia, di tempat saya saja. Orang nguna murane ngasih ini, ngunaku yo ora eneng jatulungane ngasih kok. Semuanya mempersilahkan karena kecintaan mereka pada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah biarkan Al-Qaswah ini jerum di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal saya sementara. Belum ada tempat yang beliau tinggali di kota Madinah, dan akhirnya dibuat masjid dan beliau tinggal di sebelah kiri masjid. Tempat di mana Rasulullah dikubur, kita keluar dari Raudhah ke arah kiri ya, kita lewat tempat dikuburnya Rasulullah, dikuburnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dikuburnya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau wafat. Biarkan saja, dia nanti akan berhenti atas perintah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan akhirnya beliau tinggal di sana, dan akhirnya masjid dan dibuatkan tempat tinggal di sana. Tsumma qala biyadihi walladzi nafsi biyadihi
demi yang jiwaku di Allah, demi yang jiwaku di tangannya. Layas aluni, tidaklah seorang pun, sahabatku tentu saja, meminta kepadaku dalam suatu persoalan. Layas aluni hadzotan, tidaklah mereka mempersoalkan persoalan yang sulit untuk bisa saya selesaikan. Dalam rangka bertemunya mereka dengan persoalan yang sulit tadi, yu'azzimuna fiha hurumatillah, dalam rangka mengagungkan tempat-tempat haram Allah, dalam hal ini melaksanakan umroh. Illa a'taituhum iya, kecuali aku akan berikan apa yang dia minta kepada saya. Tapi intinya Al-Qaswah ini jerum bukan karena dia protes, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Saya lanjutkan. Dibuka ya. Oh sudah. Wajarat tafawudu wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan li anna lahu rahtan bi Makkah yahmunahu wa arsalahu ila ahli Makkah yad'uhum ilal islami wa yukhbiruhum annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama jaa mu'tamiran mu'azziman lil bait fasa al khabaru bi anna Utsman qutila. Titik sampai di sini. Wajaro, dan terjadilah di Hudaybiyah, di tempat Al-Qaswa tadi jerum. Akhirnya Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk memasang tenda, beristirahat di sana. Dari keberadaan beliau bersama para sahabat itu jarot tafawut, terjadilah nanti perundingan antara orang-orang kafir Quraisy bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi? Tapi nanti akan kita baca lagi insyaallah. Wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Oh ya, kira-kira begitu ya. Kita istirahat dulu, kemudian kita memberitahu penduduk Makkah kedatangan kami ber-1400 itu bukan nguruk perang. Oh sudah pakai pakaian umroh loh. Sudah pakai pakaian, bukan nguruk perang. Lah kok nggawa pedang? Pedang itu kelengkapan pakaian orang Arab kemana saja mereka pergi. Kalau orang Aceh rencong, kalau orang Sunda kujang, kalau orang Jawa keris, orang Madura celurit, orang Bugis badik, dan seterusnya. Ini laki-laki yang tulen, bahwa akhirnya keris itu oleh orang Jawa dipakai ketika wong digawe mantu. Itu saja kalau tidak ada corona. Neng Batari Prai, Hotel Dana Prai. Ini kelengkapan ya. Kelengkapan di mana-mana sudah. Kalau di Texas ya pistol. Di Texas ya pistol. Itu yang suka
Waktu saya kecil senangnya begal uang terus harta rampasan dibagikan pada orang miskin itu siapa itu? Siapa Pak? Pak Joko nggak ingat? Senjatanya panah itu loh. Robin Hood, wah ya Allah. Lawang al-asrahmu al-mubasaruna bil jannah, 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk jannah aja nggak apal kok Robin Hood dihafal gitu. Ben opo lah. Itu ngantuk-ngantuk kudu apal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalqah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Karena kecintaan kita kepada mereka. Mengapa kita cintai mereka? Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibenci setengah mati. Oh, bukan setengah mati, 100% mati oleh orang-orang Syiah. Gumoh itu loh. Aku bantaran ya. Manusia paling jahat itu Abu Bakar. Innalillahi wa inna. Manusia yang paling baik, yang paling saya cintai kata Rasulullah Abu Bakar. Wes, saya ki melu Rasulullah apa melu gumo? Sudah mendirikan tenda. Wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Iya, kita harus beritahu mereka lah. Kita harus beritahu mereka. Yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk sebelum Ramadan saya katakan masuk ke kota Makkah, yang ditunjuk oleh Rasulullah masuk ke kandang macan, itu menantunya. Orang ditunjuk jadi wali kota California. Sebelumnya mudah-mudahan masih ada yang ingat ya, itu Umar Ibnul Khattab, mertuanya nyerempet bahaya dalam perang Badar. Sahabat Rasul yang paling banyak membunuh orang-orang kafir itu menantu beliau juga, Ali bin Abi Thalib. Ojo melu Ali, ndak mati kowe. Itu bukan Rasulullah, Ali Topan itu. Yang ditunjuk Umar bin Khattab datang ke Makkah, beritahu mereka bahwa saya ber1.400 orang ke Makkah itu ingin melaksanakan umroh, bukan mau ngeluruk perang. Ngeluruk perang, oh pakai baju perang. Pakai baju perang terbuat dari baja, kepala ditutup helm besi. Enggak, kepala nggak boleh ditutupi, pakai pakaian umroh. Dia mau masuk Makkah melaksanakan dan umroh itu sangat dipahami oleh penduduk Makkah. Bahkan sebelum Islam datang kepada mereka. Bismillah. Umar beritahu mereka, Rasulullah, saya kok tidak mempunyai bakat berdiplomasi. Nek kan jotosan kula kurun, kira-kira gitu. Kalau jotosan saya siap, gelut siap, padu pedang kelebihan dia. Tapi kalau berdiplomasi memberitahu mereka itu bukan pembawaan saya, bukan gawan bayi saya, bukan fundamental human attitude saya. Jadi sebaiknya Rasulullah jangan nunjuk saya. Rasulullah paham, ini masalah kemanusiaan, bukan masalah risalah, bukan masalah nabi, bukan masalah wahyu. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menunjuk Umar, enggak, ini atas ijtihad pribadi beliau. Maratuane yang dijoge itu maratuane. Betul-betul masuk kandang macan. Luka-luka yang masih belum kering.
pada pribadi-pribadi pembesar Makkah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, terakhir perang Ahzab, itu masih menjadikan hati mereka sakit betul. Sopo pokoknya kancane Muhammad beleh. Ini yang disuruh mertuanya ketika Umar bin Khattab mengajukan alasan, bukan tidak mau, tetapi itu tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya yang ditunjuk Utsman. Bila dalam mertuane ra maju, mantune lah. Yang saya calonkan menjadi lurah adalah cucu bapak saya. Siapa cucu bapak saya itu siapa? Siapa? Cucu bapak saya itu siapa? Ya anakku ya, anakku. California loh ya. California. Saya mundur dari partai, yang menggantikan adalah anak yang digembol oleh istri saya. Loh kok ya setali 3 uang ya sama saja ya. Berbeda dengan Rasulullah. Berbeda dengan betul-betul masuk kandang macan itu. Li'anna lahu, mengapa Utsman yang ditunjuk setelah Umar bin Khattab menolak? Mengapa Utsman? Li'anna lahu, karena dia mempunyai, li'anna karena lahu dia mempunyai rahtan, keluarga di Makkah yamkhunahu, yang bisa menjaga dia. Jadi ikatan kesukuan Utsman bin Affan Bani Umayyah itu di sana masih ada Abu Sufyan, pimpinan tertinggi itu. Masih ada hubungan keluarga dengan Utsman. Nah, nanti anaknya Muawiyah, anaknya Yazid dan orang-orang yang lain diharapkan oleh Rasul kalau Umar bin Khattab memang kurang pas, saya tunjuk Utsman. Mengapa? Dia masih punya keluarga yang besar di sana. Arsalahu ila Makkah, diutus ila ahli Makkah, kepada penduduk Makkah. Yad'uhum ilal Islam. Ini yang pertama, mengajak mereka masuk Islam. Yad'uhum ilal Islam. Bayangkan ya. Selamat wis bejo. Selamat wis bejo, jenenge bapake bejo, anake selamat ya. Selamat wis bejo, ora dikapak-kapake wis bejo. Justru dia manfaatkan kedatangan dia ke Makkah, masuk ke kota Makkah atas perintah Rasulullah tentu saja, ajak mereka masuk. Wah, tambah ditempiringi. Awak sekojur itu. Ya tuhumil Islam. Di sini ya, Masya Allah, nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya sudah mengucapkan, tapi kalau itu betul-betul tertanam di dalam benak kita, pekerjaan pokok saya adalah Islam. Pekerjaan pokok saya adalah Islam. Bahwa saya menjadi petani, bahwa saya menjadi pedagang, bahwa saya menjadi pegawai, bahwa saya menjadi pejabat, itu pekerjaan nomor 2. Kalau pekerjaan nomor 2 berbenturan dengan pekerjaan pokok saya Islam, dasarnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, pagiku, soreku, siangku, malamku, tidurku, makanku, ngantukku, orang jarakku, semuanya aku persembahkan ke Allah. Enggak ada sisanya. Pekerjaan pokok saya itu Islam.
Sehingga yang lain, yang pekerjaan nomor 2 tadi, nek coblosan kalah melu Prabowo, ora situ. Itu nomor 2, harus saya kalahkan. Harus saya kalah. Untuk yang pokok tadi. Nah di sini Utsman bin Affan masuk ke kota Makkah dilurui wong wis alhamdulillah. Utsman ya, iya, melu Muhammad ya, iya. Tak ketaki, enggak ada kata-kata tak ketaki itu wis beca itu. Malah ngajak agar mereka meninggalkan sesembahan mereka yang mereka pertahankan dengan daya dan upaya, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa, ngeluruk perang Badar, ngeluruk perang Uhud, ngeluruk perang Ahzab, itu karena mempertahankan Lata, Uzza dan Manat itu. Udah mana dijak mlebu Islam. Padahal dalam posisi ya kata orang Jawa ketir-ketir betul. Ketir-ketir betul. Coba ya saya ingatkan lah ya. Suatu ketika kita bepergian dari Solo ke Semarang, ke Solo ke Jogja. Naik bis umum, mamanya begitu ya. Wah, bis umum mau aku di mobil ya sudah naik pesawat sudah. Naik pesawat. Dulu penumpang maksimal 50%, jaga jarak 1 meter kata Menteri Perhubungan. Nah sekarang diperlonggar, tidak 50% jumlah penumpang maksimal tapi 70%. Nah jaraknya berapa itu ya? Kalau 50% itu 1 meter. Nek 70% jaraknya berapa itu? Jaraknya berapa itu? Foto, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Lah kok malah dikon 70% apa tempat duduk di bis itu diwai kabeh? Ya kita duduk ya sebelum corona masuk Indonesia tanpa assalamualaikum gitu ya. Kita duduk di samping orang gitu. Ya budaya orang Jawa nun sewu monggo ndak pundi ndak sembarang. Dalemipun Solo lah datang Semarang ngomong apa saja kecuali satu yang tidak ditanyakan. Agama Anda apa? Wow, tabu. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap itu kalau sampai. Agama Anda apa? Kulo melu napa mlebu Islam mawon penak. Ini tugas Utsman itu. Tugas Rasulullah ketika di Makkah melaksanakan haji, orang-orang di luar Makkah datang, itu yang beliau ucapkan kepada orang-orang asing tadi, aslim taslim. Masuk Islamlah Anda selamat. Aslim taslim. Oh belakangnya ada Abu Jalal. Kadzab, dusta, bohong, kempong, perot, ngapusi. Tapi nekat terus. Oh tugas pokok saya kok. Bahkan kadang-kadang keislaman kita itu kita sembunyikan. Pas bulan Ramadan dia ngeluarkan rokok, ses Pak, nyuwun ngapunten kula mboten ses. Memang tidak ses karena dia siap, tapi nggak berani dia jawab itu. Maaf, ini bulan Ramadan, agama saya memerintahkan saya siap meskipun safar. Wa antasumu khairul lakum. Ini saya hormat kepada yang berada di sebelah timur hijab itu. Muhrake tang kudunge gur dicandhalake. Muhrake tang jilbabnya jilbab apa? Gaul, aku kur melu-melu loh ya. Tapi dia melaksanakan itu. Asyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya ini orang Islam.
Apalagi kalau jilbabnya lebar. Apalagi kalau sesuai dengan ayat 31 surat An-Nur, jilbab itu dipakai di kepala, turun ke bawah, nutupi leher, nutupi bahu, nutupi dada. Nah, malah disamper ke dada lah, itulah. Itu Allah akan lebih mencatat lagi ya. Bukti akhwat. Kemana-mana dipakai itu. Sehingga nanggo cengke nganggo kaos oblong tulisane Manchester United. Ayo protesan. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Jadi sak kelebatan kowe iki ngerti nek aku ki santri. Lah kok ngerti? Karena pakai baju koko. Kok ngerti? Karena kalau pakai peci putih ini, menteri yang Katolik pun pecinya sama dengan peci saya. Saya kalahkan dengan beliau. Kayak pecinya Pak Joko. Oh, gue mesti santri gue. Apalagi ngingu jenggot. Satu. Tolong dicari ya. Surat Ali Imran ayatnya 52-64 itu ditutup dengan itu. Isyhadu bi anna muslimun. Akhirnya itu. Surat Ali Imran 52, betul. Terakhir ayatnya terakhir punya gimana? Kur diutate ora ning tenanan ora tuh Pak bangun itu. Ada itu. 52 ya. 64. Wasat bi ana muslim. Saksikan kami ini orang-orang Islam. 64. Kemudian dalam surat Al-Maidah 111 surat kelima, betul, 111 ditutup dengan gimana akhi Abu Walid? Muslimun, saksikan kami ini orang-orang Islam. Gak usah dikaluan terusan ditulisi I am Muslim, enggak. Nah, sudah penampilan kita itu harus sak berabatan ya, sak berebetan itu orang oh santri guys. Itu ke sana. Jadi dalam segala penampilan ini secara umum ya, ikhwan dengan akhwat itu kalah. Akhwat yang mau pakai jilbab, orang kita jilbabnya ya urung bener, tapi bisa menunjukkan bahwa itu seorang muslim. Dan ini Utsman bin Affan, disampaikan kepada mengajak Islam, kemudian wa yukhbiruhum, dan Utsman bin Affan memberitahu mereka orang-orang Quraisy anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu innama sesungguhnya Ja'a datang ke Mekah itu mu'tamiron hanya untuk melaksanakan umroh. Hanya untuk melaksanakan umroh. Kula iki fotone delokan prungane ya. Mu'azziman lil bait, untuk mengagungkan Baitullah, tawaf di sana. Fasha al-khobaru, kemudian tersiarlah berita bi anna Utsman qad qutila, bahwa Utsman telah dibunuh oleh mereka. Ini kabar burung. Loh, wis 3 dina, kudune 3 dina wis bali kok ora bali. Tanda tanya di antara 1.400 sahabat yang ikut Rasulullah. Ya mungkin masih kangen dengan keluarga di sana, mungkin belum puas dengan dakwahnya, mungkin agak-agak dipateni lah gitu. Yang lain dengarkan, gak dipateni. Yang ketiga itu ngantuk, gak ora krungu. Gur dipateni tok. Wah, Utsman dipateni tok. Wah, sampai kepada orang. Akhirnya soal kabar berita tadi viral bahwa Utsman bin Affan. Padahal sekali lagi saya katakan bahasa sekarang, Makkah itu kota bebas visa. Siapa saja boleh masuk.
kota internasional, siapa saja boleh masuk. Karena di dalamnya ada Ka'bah, di sana ada Hajar Aswad, di sana orang melaksanakan umroh dan haji, dan itu telah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, sehingga ya haji mereka berbeda dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi syariat melaksanakan haji itu sudah berjalan di sana. Selanjutnya masih 5 menit. Wa kabura dzalika alal muslimi, justru berita, ya saya nggak katakan hoax ya, nama sahabat ya itu ya, menjadi besarlah berita tadi. Dzalika, berita itu alal muslimin, kepada orang-orang Islam. Fata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal bai'ati yubayi'u ashabahu ala ayyuqatilu ahla Makkatin alladzina qatalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanatir rusulu la tuqtal. Fabaya as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ayyuqatilu wa la yafirru ilal maut. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menerima kebenaran berita itu, fata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nanti saya terangkan insyaallah lebih jelas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk berbaiat. Berbaiat dalam rangka apa? Yubayi'u ashabahu, Rasulullah membaiat sahabat-sahabat beliau yang 1400 tadi ala ayyuqatilu ahla Makkah, untuk memerangi penduduk Makkah, alladzina yang qatalu rasulillah, yang telah membunuh utusannya Rasulullah, yang telah membunuh utusan Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Wa kanatir rusul la tuqtal. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Ayo kita berbaiat. Fa baya as-sahabatu radhiyallahu anhum, fa baya as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiyya, maka para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yuqatilu, bahwa mereka akan memerangi orang-orang Quraisy, wala yafirru ilal maut, dan tidak berangkat menuju kematian. Bayangkan itu, sekali lagi perang itu pakai baju besi, kepala pakai helm baja, pakai pakaian umrah, yang dibawa cuma pedang, nggak ada panah, nggak ada tombak, nggak ada tameng. Tapi demi satu orang sahabat yang namanya Utsman bin Affan, kita rela untuk menuntut bela, meskipun kondisi badan mereka bukan dalam keadaan siap untuk perang, meskipun suasananya tidak mungkin terbuka kesempatan, kecuali Allah memberikan pertolongan, mereka akan menang. Ini ukhuwah ya, ini ukhuwah. Ini wong siji dikabarke mati, wong 1400 njondol kabeh. Kaget maksud saya. Salahmu. Kutuk marani sunduk, alah wong Islam dikandhake kutuk. Ini insyaallah nanti kita kaji ya, kita kaji. Satu orang sahabat langsung itu ya, langsung. Kalau sekarang anak-anak muda langsung nyanyi duka cita. Waktunya tidak izin. 1 menit ada yang kurang jelas atau membantah atau meluruskan omongan saya juga manusia, sok nganggo kleru sok.
Nggak ada? 49, 48. Cukup. Kita lanjutkan insya Allah 2 pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.